warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya ngaji buka Al-Quran, isinya sama dengan yang kita bahas sore ini. Dalam surat Luqman ada pesan Luqman ini kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobat inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 17. Nah, garisnya begini. Kita ini disuruh bersabar terhadap apa yang menimpa diri kita. Artinya Allah sudah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang nantinya akan menerima ujian. Ujian tadi bisa karena kekurangan harta, sakit, macam-macam. Saya beberapa kali diajak diskusi dengan teman-teman yang diuji kok gak mari-mari. Corok istighosa yo diewangi melok istighosa, tugas yo diewangi melok tugas. Tapi kok gak mari-mari. Nah, pada titik itu saya melihat ada yang sudah tidak sabar. Padahal dalam surat Luqman itu kita diwajibkan untuk bersabar. Sudah mulai tidak sabar. Seakan-akan sholat tidak mampu menyelesaikan masalahnya, istighosa tidak mampu mempercepat penyelesaian masalahnya. Saya sampaikan, ojo, cuman awakmu toh. Ujian itu menimpa siapapun, masih aku ya diuji. Wah, pikir ini duit-duit, utang ya, tetapi yang harus kita ingat adalah bisa jadi kita tidak tahu. Saya sampaikan bisa jadi Allah senang ketika menguji kita dengan kita aktif istighosa, aktif sholat, senang. Jangan-jangan ketika kita itu dikei sesuatu, dikabulkan dengan cepat, malah nggak siap, malah gampang terlena, lari kewajiban ini. Faktanya ada teman kita dulu yang gak duwe mobil, aktif istighosa, duwe mobil lari. Padahal biar istighosa yang nunut kan itu. Tapi ketika punya mobil itu sudah, artinya itulah letak kesabaran itu. Orang bisa sabar diuji kesusahan, orang bisa tidak sabar ketika justru diuji dengan kenikmatan dunia. Nah, tinggal kita ini mampu mencoba menyerapi bahwa ini bagian dari kasih sayang Allah. Kita diuji sekian lama kok gak mari-mari. Jadi mau khusnudzon Gusti Allah, bisa jadi ini bentuk kasih sayang Allah, senang dengan istiqomah kita, senang dengan istighosa kita, dengan ngaji kita. Kesabaran bentuk istiqomah bisa jadi bukan kita yang menikmati, tapi anak kita, cucu kita, atau keluarga-keluarga kita kan. Jadi sekali lagi sore ini dengan yang saya baca dalam surat Luqman itu ada kaitannya bahwa kita diwajibkan bersabar. Sabar itu wajib yang tidak bisa ditinggal. Padahal sabar tidak sabar tetap ujian itu tidak bisa kita tolak. Kan lebih baik ya wis sabar, menikmati sambil berupaya keras keluar dari kesusahan itu. Bahwa waktunya agak panjang ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya belajar yakin, nggak mungkin istiqomah kita itu sia-sia, tidak mungkin sore gak turun, misalnya malam Jumat pun istighosa itu sia-sia, itu nggak mungkin. Allah itu maha adil, ngerti terhadap rintian doa-doa cerita dari para hambanya ini.
soal dikekno ini loh ya, kadang-kadang kita ini nggak tahu kapan ya, iso saja seperti kan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ayat yang ditulis di papan dan beberapa syakir tadi, bahwa selama kita menjalani sebagai hamba Allah, sebagai manusia, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkahkan kaki, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu ada yang menyenangkan, ada juga yang kurang menyenangkan. Cuma yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu ujian yang kurang menyenangkan buat kita kalau kita memahami secara tekstual atau secara syariat. Akan tetapi ujian-ujian baik yang menyenangkan ataupun kurang menyenangkan, jika kita mau menerimanya dengan baik, dengan hati yang lapang dada, dengan qanaah, sabar dan mau bersyukur atas ujian, maka rasanya akan kepenak. Contohnya begini, kalau kita di rumah itu sudah biasa makan seadanya, terus di rumah ada ikan, tahu sama tempe, sambal kecap, kita sudah niat makan, wis ono ikan opo ya, aku tak mangan, tak bersyukur. Lu sebelum makan itu harus diniati bersyukur. Akhirnya ketika kita makan ada tahu dan tempe, sambal kecap, alhamdulillah, Gusti Allah maringi rezeki tahu, tempe dan kecap. Seperti dulu saya ketika di pesantren, saya itu pernah sekamar dengan kiai. Selama saya di pesantren sekamar dengan kiai itu, saya belum pernah melihat tidurnya kiai. Dan kiai itu kalau malam datang dari kerja itu, bukanya itu kadang lepean isi puhung telu bugel, telu gegel. Apa keliru Google? Kadang lepean itu berisi sayuran, kadang keripik singkong yang tipis-tipis itu. Kenapa seperti itu? Lah itulah, itu menghabiskan rasa yang gak enak di pesantren. Jadi rasanya bohong tintek no, nanti saat ini mangan bohong mana? Kembali asal semula. Jadi apapun bentuk ujian yang kita hadapi, kalau kita mampu mentelaah, mau mutolaah atau mau menerima dengan baik, akan menjadi baik. Seperti itu tadi ketika juga saya pernah di pesantren itu, pernah itu saya dikasih amalan puasa, terus saya itu belajar bukan bisa, belum bisa, masih belajar tawakal. Saya itu kalau sahur dulu itu nggak pernah makan nasi, makan kerek. Jangan orang Madura itu kerek, kayak jari wong Jawa itu ente.
jam 3 malam atau setengah 3 itu saya keliling di dapur utara, dapur selatan, dapur timur, ada 3 dapur. Cari intip atau kerek yang ada di dalam kendil yang sudah dibuang, yang sudah tidak dimakan oleh teman-teman itu. Kalau niatan saya wis pokoknya sak ono tak pangan. Kadang-kadang itu ketemu kendil itu masih pinggirnya masih utuh, kerek bawa utuh, pinggir utuh sampai gak habis. Alhamdulillah, Gusti Allah kayak rezeki intip kan teh. Kadang ya kadang pinggirnya kok tinggal sisa pinggirnya kok alhamdulillah. Loh kadang itu sampai gak ada sama sekali. Bahkan pernah saya itu jumpai intip si rotok mambu kejut lah. Gusti Allah kayak rotok kejut itu. Tak makan aja guys, mau sosok Gusti Allah tak ngerti lah di pondok hilang penyakitnya. Terus kalau orang buka kalau makan setengah mampu setengah. Ternyata ya alhamdulillah nggak mampu. Kalau nggak nemu di dapur timur nggak ada, selatan nggak ada, utara nggak ada, terpaksa saya itu nimba. Dulu kan timba kretek gitu. Nimba air di sumur itu minum. Kayak cara itu klek jadi baru bisa omar wes klek bus par wes nang kamar. Wah, alhamdulillah. Senantiasa bersyukur alhamdulillah. Gusti Allah memberikan saya rezeki air sumur alhamdulillah. Masih merasakan kenyang, sehat alhamdulillah. Nah itulah contohnya kita mampu mentelaah mau menerima dengan baik bagaimanapun bentuk pemberian Allah kepada kita. Seperti yang lagi ngetren di dunia ini adalah virus corona ini. Sebenarnya kita itu harus bisa menerima dengan baik, harus qanaah, harus mau bisa mensyukuri atas Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaan yang berupa corona itu. Kalau kita mau mensyukuri nanti enak. Kagopo wis apa cari Gusti Allah sing penting ikhtiar. Kalau kita ikhtiar dijalankan ngaji wae terapi wae ndonga lek wis dikai kena penyakit terus mati ya wis berarti wae mati. Kenapa kita harus mampu bersyukur atas corona ini? Karena nomor satu, kalau kita mampu bersyukur, kita akan menjadi tenang hati kita. Alhamdulillah. Kita melihat di dalam corona itu ada Allah. Ru'yatullah fi kulli syai'in. Bisa melihat Allah di mana dan setiap sesuatu itu ada Allah di dalamnya. Bukan zatnya Allah, tapi kudrat dan iradanya Allah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri atas makhluk Allah yang bernama corona ini. Pasti di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa. Dengan adanya corona ini mudah-mudahan ya ini membawa hikmah yang luar biasa kepada kita sekalian. Karena rencana Allah itu lebih indah daripada rencana makhluknya. Kita tidak tahu apa tujuan Allah itu. Apakah itu musibah atau wabah atau bencana, Allah lah yang maha tahu. Nah, mudah-mudahan itu merupakan pemberian Allah yang indah buat kita syukuri demi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena kalau kita sudah mau bersyukur atas semua itu syaratnya nomor satu harus dengan hati yang bersih. Lah enggak bersih, bersyukur itu kelas berapa itu? Makanya kapan hari saya sampaikan, saya cari kitabnya, saya tulis la ya baqa ma'al abdi indal mauti illa salasu sifatin. Tidak akan bisa memberi pertolongan kepada seorang hamba ketika menghadap kepada Allah. Di balik ada 3 sifat yang akan mampu untuk menolong
kita ketika kita nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu yaitu dengan sofaul qalbi. Bukan sofa anaknya Pak Soleh. Bukan sofa bening. Sofaul qalbi akni taharatuhum min adnasi dunya. Ada 3 sifat yang nantinya akan bisa menolong kepada kita ketika kita akan dihadapkan oleh Allah, ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nomor 1 dengan kejernihan hati min adnasi dunya, dari kotoran-kotoran dunia. Nomor 2 wa unsuhu bi dzikrillah, yang akan bisa membela kita, menyelamatkan kita, yaitu senenge hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh orang gak tapi seneng zikir itu alamat. Nomor 3 wa hubbuhu lillahi, senenge hati, cintai hati. Kalau ungsu itu senang, tapi kalau hubbu itu cinta, cintanya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taharatul qalbi la tahsulu illa bil kafi an syahawati dunya. Membersihkan hati tidak akan bisa menghasilkan dengan hasil yang maksimal kecuali dengan melepas kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi makanya kita hari Minggu disuruh ngaji pas jamnya itu pas jam nanggung, yoga maghrib, yoga awan, yoga bengi. Jadi menjelang sore ya, siangnya karen-karen buat 3 lungo kan nutut hari pegel. Jadi ini adalah teori ya, bahwa kita itu agar nggak terlalu senang di dunia. Karena apa? Karena kalau kita senang, terlalu senang di dunia, nanti mengurangi kesenangan kita di akhirat. Makanya itu akhirat itu senangnya jangan. Di Al-Quran kan juga perintahkan wal yabku kasiran wal yadhaku qalilan. Nangis sing akeh, guyu sedidik ae dari Gusti Allah. Bur kabur nang donya aja. Ya, guyu ae bur. Nangis ae sing akeh. Lek kowe nang donya guyu akeh, mangke di akhir kowe bakal nangis akeh bisa. Nah, ini makanya mudah-mudahan kajian ini bisa mengurangi kesenangan-kesenangan kita terhadap kesenangan yang ada di dunia. Mudah-mudahan nanti kesenangan ini akan kita undur nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal unsu la yahsulu illa bi kasrati dzikri. Senang kepada Allah, senang zikir kepada Allah tidak akan bisa maksimal illa bi kasrati dzikri, kecuali dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ini senang zikir berarti gak bisa maksimal hasilnya kecuali dengan zikir terus. Begitu juga biasa anak-anak muda-muda itu kan cinta itu jalanan sokong kelibet. Jadi lewis berdiri ngumpul akhirnya jatuh cinta. Saya dulu nggak suka sepak bola. Ceritanya saya nggak suka sepak bola ini. Akhirnya ada teman delok bal-balan api, delok bapak akhirnya seneng kan. Jadi mau meneh delok mana, akhirnya seneng bal-balan. Apa mana final Barcelona, tak apa seneng. Nah itu masuk ganggu gitu. Akhirnya kak seneng didelok aja, akhirnya dia seneng. Nah, dekir ingatan, kalau kita kepingin senang dekir terus. Kak seneng dekir, akhirnya nanti senang dekir. Wal hubbu la yahsul illa bil ma'rifah. Cinta kepada Allah tidak akan hasil dengan baik kecuali orang itu ma'rifat. Kenapa orang cinta kepada Allah itu harus ma'rifat? Karena orang itu kalau sudah ma'rifat, cintanya luar biasa, cinta sekonyong-konyong. Kayak Pak Haji Abdul Wahab. Sombong mau cerita. Kenapa kok beli Velfire? Karena suka Velfire.
Karena apa kok suka berbayar? Karena tahu bahwa itu mobil mewah, tumpukannya pena, digawe kok gagah, akhirnya gak ganteng, akhirnya rotok ganteng. Akhirnya apa waktu beliau waduh tak tuh korek berbayar, akhirnya jatuh cinta pada berbayar. Dan makrifat, kalau kita sudah mengenal Allah dengan lebih dalam, Allah itu siapa rek? Wow, sing gagekno langit bumi Gusti Allah. Wah, itu percaya Gusti Allah. Lillahi ma fis samawati. Semua milik Allah. Waduh, berarti Gusti Allah Maha segala-galanya. Paling cintanya itu semakin mendalam. Dan arwah itu yang mana? Anak sapa krek si A. Iku yo apa krek? Ayu, yo ayu tambah cinta tenanan. Anak sapa gak ero? Alamat iki rek gak ero. Waduh, jeneng sapa gak ero wis? Karo harapan wis. Karena nggak mengenal, karena nggak makrifat. Oleh kita itu senang, akhirnya itu harus makrifat. Makanya Pak Kabul saya bilang, Bul, ini kok jauh nih ayo. Oh jadi, kowe balak-balik di warna rabi sing gede bul. Rabi kok cilik ora kupat, bukan nurut. Walatak sulum makrifat wa illa bidawamil fikri. Makrifat kepada Allah itu tidak akan baik hasilnya, tidak akan bisa menghasilkan dengan baik illa bidawamil fikri, kecuali dengan senantiasa berpikir tentang makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Rasul Dawud, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah. Fatahliku lek kowe mikir-mikir urusan dari Gusti Allah rusak enggak. Mikir makhluk itu wis tametas, mikir Gusti Allah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya cobaan, ujian yang menyakitkan, yang menyenangkan ataupun kurang menyenangkan, yang menyedihkan, mudah-mudahan ini semua membawa berkah, kemanfaatan kepada kita semua, khususnya bagi semua umat Islam di dunia. Amin, Allahumma amin. Dan bisa mengantarkan kita untuk menggapai ridha Allah dan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas yang disampaikan Haji Imron. Jadi urip niki lek saged pun seneng. Jadi urip niki lek saged pun seneng. Tapi nopo? Bersyukur. Lek kita niki saged bersyukur, lah niku arahe tegene bahagia. Tapi lek urip niku seneng, nggih akibate seneng. Contoh dia tenggene napa niku jenenge. Seneng bisa lek tenggene napa biasa dunia malam. Seneng. Napa iki? Iki seneng. Nggih. Kadek seneng maten-maten lho boten saged diarani wong basa ditakoni wong mabuk ya, Pak. Lah wong mabuk. Jadi kalau bersyukur ini orang yang sadar. Orang yang seneng itu biasa akeh gak sadar. Kadang lali durung kene blonjo bojone, durung bayar sekolah anake, wis ora tembe ngono, seneng, mulai duwe entek seneng, waduh durung kene blonjo, waduh durung bayar sekolah dan sebagainya. Jadi mindsetnya harus dirubah. Mulane napa niku jenenge niate kudu ditoto, lakune ditoto. Mulai kabeh tergantung hati. Nah, kita ini santri-santri Singaputi, dimanapun Anda berada harus cerdas. Hidup ini jangan sampai kegilas waktu. Kita harus mampu belajar terus agar supaya bisa memanage waktu, harus bisa menundukkan waktu. Pun juga kita jangan sampai tergilas oleh kemajuan teknologi. Coba misalnya jenengan pikir, misalnya kuwabe itu ngandalno teknologi, kuwabe disimpen di HP, di internet, terus nama niku tegene laptop. Lek
lek suatu saat Gusti Allah niku ngedunno nggih, ngedunno meteor misalnya. Dicedhekno mbek bumi. Sehingga semuanya rusak, satu rusak. Kayak nopo lek misalnya kita semua lembaga, negara, sekuabe disimpen begini, gitu. Napa? Laptop hilang semuanya. Gitu. Terus misalnya duit di dalam, misalnya berapa miliar kendali bank, catatan tadi gak ono. Ya tahu. Lek tasik enten buku tabungan saya itu. Kalau semuanya nanti tambah canggih, semuanya cuman lewat teknologi, bahaya. Gitu. Coba lek misalnya gini kalau misalnya meteor Gusti Allah dan wis diperintah Gusti Allah nyedok nang bumi, ojo lugur nang bumi, hancur bumi, nyedok nang bumi. Kena magnet meteor ini semuanya rusak. Koyo apa? Jadi bodoh kabeh jadi. Utawa ngeten, kalau kita niku boten bersyukur cuma tentunya seneng-seneng tok. Nggih, sing jenenge seneng mesti akibatnya seneng. Lek bersyukur akibatnya makmur. Nek misale Gusti Allah nggih ndadekno wong sing pinter-pinter niku lek sombong, terus Gusti Allah niki kun fayakun kabeh menungsa sing pinter-pinter nggih, misale sing alim-alim iki apa? Memori ini dijupuk kali Gusti Allah lak lucu. Otomatis gak ngerti napa? Napa awake dhewe gak ngerti, ambek bojone gak ngerti, ambek anake gak ngerti. Apa mana ambek dunyane tambah gak ngerti karena memorinya dikosongkan oleh Allah. Seandainya wong Gusti Allah niku mau kuwasa. Berarti ketika kita misalnya jenengan diparingi derene Pak Jisale wau, ya diutang barang. Nah, kita nggih merasa ngeten. Alhamdulillah, ketika utang barang Gusti Allah ya gak diutang, aku diutang. Nggih, iku carane Gusti Allah sakjane mulyakno hamba. Nggih. Nah, nek sadar. Iya Gusti Allah gak duwe, nggih, manusa didikake duwe. Nggih. Jadi kuwape lek Gusti Allah ngarepno, iku terwujud. Ya, sakit dipahami ya. Jadi hidup ini jangan sampai bersenang-senang. Ya. Itu digosok. Hidup ini harus bersyukur. Sebabnya lek bersenang-senang akibatnya apa? Akibatnya apa? Senang. Kalau bersyukur akibatnya makmur. Lah, tapi sing jenenge bersyukur iki kapan disampaikan? Tapi apa? Abot dilakukan. Oleh karena abot lah kita sedaya terus belajar sampai kapan? Sampai bisa kita nimiki bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba misalnya kita mikir, kita boten alhamdulillah boten bersyukur ya apa untuk kita ini diciptakno oleh Allah nggih dadi manungsa, dadi makhluk sing mulya. Monggo misale kok gak ditakdir dadi manungsa, malah ditakdir dadi kewan, asu bisa. Kaya napa? Lah mulane kita kudu bersyukur, masih saelek-eleke, masih isale kita iki kula iki bodoh, masih sak bodoh-bodoh nih. Jadi kita sih tergolong makhluk sing mulya. Sing rumin kula ceritakan nggih. Ana kekasih Allah melaku arahe nang ngarep nggih. Terus nek ngarep ana asu nggih. Dadi napa niku salipan. Lah asune wis cidek nggih. Cobae apa? Kekasih Allah niku diingetno. Asune ngeten. Oleh aku iki asu iki ta. Jadi cobamu kok angkat. Aku wis ngerti lah aku iki anjing, aku iki asu. Tapi aku bersyukur aku Gusti Allah ditakdir oleh Allah jadi asu. Aku bersyukur. Iku jenenge kekasih Allah dipidhadoi anjing gitu. Artine napa? Lah wong asu iso ngandani, iso ngene.
Nah, mestinya kita ini ya, makhluk yang paling mulia ini sih malah luwih saged ngelingno kanca ini. Padahal kewan itu boten dijangkai macuri dawuh Allah. Lah kita kan pun jelas watawa saubil haq bi'eden dawuh Gusti Allah. Nah, malah si kewan itu saged ngandani. Kaya raja disebut ngandani nggih. Napa? Nabi Sulaiman. Dan sehingga niku nek kita paham, kita dari manusia ini saged mengurangi kesombongan kita. Jangan-jangan kita ini luwih Allah luwih cinta ambek sing makhluk liyane. Terus sing liyane selalu memuji Gusti Allah. Jadi kita sebagai makhluk yang mulia jangan sampai kalah dengan makhluk yang lainnya. Mulane santri-santri Singa Putih dimanapun Anda berada harus selalu mengingat simbolnya Singa Putih. Simbolnya Singa Putih kerja keras bersihno hati. Simbolnya Singa Putih buang kabeh penyakit hati. Dan ini krono lapor simbolnya Singa Putih ini ngorai kotoran-kotoran hati. Lapun pantes gak kita ini setiap minggu sore ngobrol babakan urusan hati. Kenapa kok urusi hati? Supaya sholat kita ini saged lebih mantep, lebih yakin, mantep Gusti Allah. Jadi lek rumah barang wajib sehingga napa? Wajib. Ada saged dipahami ya? Akan jadi jadi kancingnya maghrib sementara istirahat makin sholat maghrib diterusakan maghrib. Jelas tadi kita di awal merubah cara kita hidup di dunia, jadi tidak bersenang-senang tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita belajar brimo sedaya pinaringi Gusti Allah. Akhirnya tidak sholat terus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.